Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Guru? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara Diseminasi Budaya Positif. Ini salah satu tugas saya sebagai CGP di angkatan 10, yaitu harus menyampaikan, memberikan pemahaman lah terhadap rekan-rekan yang ada di sekolah masing-masing, seperti itu. Sebelum ke acara inti, mungkin ada sedikit dulu sambutan dari Bapak Haji Asrofuddin, dipersilahkan. Terima kasih Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Bu Dita yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Dita, ini adalah rekan guru kita yang masuk kepada CGP angkatan 10. Sekarang akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya banggakan, diseminasi budaya positif ini sangat baik sekali untuk bagaimana penerapannya di sekolah kita. Sekolah adalah tempat persemaian benih-benih untuk ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing untuk hidup di kodrat zamannya masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, kalau diibaratkan sekolah ini sebagai kebunnya, berarti gurunya atau pendidiknya adalah sebagai petaninya. Petani yang baik adalah petani yang mampu menumbuh kembangkan semua benih yang ditanam di tempat tersebut. Oleh karena itu, murid yang datang ke sekolah kita dengan berbagai karakteristik kodrat alamnya, karakteristik keluarganya, dan karakteristik gaya belajarnya. Ketika kita mampu untuk memberikan yang terbaik, bahkan mungkin saja benih-benih tersebut ada juga yang mengandung gulma atau hama. Nah, ketika kita bisa merawatnya, memeliharanya, maka kita berarti termasuk petani yang berhasil. Begitupun sekolah kita, apabila kita mampu menumbuh kembangkan murid-murid kita menjadi punya karakter yang baik, sehingga menjadi sebuah budaya, kebiasaan, maka kita termasuk pendidik yang berhasil seperti itu. Oleh karena itu, mari kita simak dengan sebaik-baiknya diseminasi budaya positif yang pada akhirnya kita bisa mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah tercinta kita. Terima kasih, selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Haji Asrofuddin atas sambutannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, alangkah baiknya kita memulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, untuk materi diseminasi ini itu terdiri dari 8 topik. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu, kita sharing lah, diskusi, supaya pemahaman kita semakin bertambah dan juga akan bermanfaat untuk peserta didik kita. Oke. Untuk yang pertama, apa itu budaya positif? Nah, kira-kira
Bapak Ibu, dari kata budaya dan positif, adakah yang bisa menyampaikan pengertiannya atau misal persamaannya lah? Misal budaya itu apa, seperti itu. Pandangan Bapak Ibu, pertama kali ketika mendengar kata budaya positif. Oke, ya, norma-norma. Lalu ada apa lagi? Kebiasaan. Oke, ya benar. Kebiasaan ya. Kebiasaan yang lama-lama itu akan menjadi sebuah budaya nantinya. Oke, baik Bapak Ibu. Budaya positif yaitu adalah suatu norma atau nilai-nilai dan juga keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan pun juga sama yang selalu timbul atau dilakukan yang pada akhirnya itu akan menjadi suatu budaya seperti itu. Nah, untuk positif berarti semua nilai-nilai ataupun keyakinannya yang baik, tentunya yang baik ya, ke arah yang positif, bukan yang negatif ya, dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi itu adalah pengertian dari budaya positif. Jadi kita sebagai pendidik diharuskan untuk menciptakan atau membiasakan peserta didik kita supaya dalam kesehariannya itu dia melakukan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut. Oke, ini adalah materi kita hari ini. Yang pertama ada perubahan paradigma baru belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Dan berikutnya yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kita yang lebih jauh dan cukup banyak ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk melatih konsentrasi. Ya, kita akan melakukan ice breaking atau tebak gambar. Oke. Ini thank you. Spill ya jawabannya ya. Oke. Biar suasananya nggak kaku ya Bapak Ibu ya. Kita relax dulu dan kita bersenang-senang dulu. Oke, ini tebak gambar. Ini clue-nya adalah sayur. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya. Oke, biasa kalau soal awal-awal pasti masih mudah. Nanti soal berikutnya insya Allah masih mudah juga. Oke, ya. Oke. Yang berikutnya. Clue-nya adalah nama kota. Ada yang bisa, Bapak Ibu? Bekasi? Oke, iya benar. Oke. Ya, jawabannya adalah Bekasi. Masih mudah, masih mudah? Masih. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Wah, lagu dangdut. Seribu apa? Ada yang mau menjelaskan kenapa jawabannya pecah 1000? Ya kaca, gitu ya. Kaca pecah kan? Ya. Pecah. 10.000. Oke, kita lihat. Cakep, pecah 1000. Kenapa? Seribu. Ayam paluan. Ya. Belum pecah kan? Belum pecah. Ya, inilah permainan. Kan biar makin sulit. Iya. Benar saja. Oke. Siap, berikutnya. Oke, ini tidak ada clue-nya. Ring. Oke, apa? Rumput. Ya.
Ya, Benar. Nah, masih ada lagi. Oke, yang berikutnya. Nama kota. Cluenya nama kota. Tajuk. Ayo, semakin sulit kah? Kali Tanjung. Sukamalang. Itu stadion bukan sih? Atau apa sih? Lapang bola. Ya, lapang bola. Oh iya, Lampung. Ada ontanya. Ada ontanya. Bukan. Unta. Bahasa Inggris pun kan naon. Camel. Enggak, ini bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kota di Indonesia. Ya, kota di Indonesia. Oh, kota di Indonesia. Oh. Tanjung. Menyerah. Tanjung. Bukan. Skip Ada di sini. Itu bukan nama kota. Gimana ya, Bro? Pulau mana? Pulau mana nih? Ah? Sebentar. Papua apa? Provinsi. Pokoknya ada kata-kata onta. Unta. Lamongan. Onta. Oh, kenapa jadi Onta. Oh, Pontianak. Nunjuknya. Menyerah? Dalam pas. Ah? Iya, betul. Hebat. Ya. Bor. Bukannya gor. Lo menunjuk. Oh iya. Oh gitu ya nunjuk. Oke. Gimana ya? Jago. Sampai mikir ya. Ternyata lo. Ya. Oke, ya. Udah lumayan menguras pikiran. Kebalikan gue gitu. Oke. Iya. Ya. Onta bener sih. Ya. Gor, onta, lo. Lo, ya. Provinsi mana jadi itu? Provinsi mana coba? Lu bantu. Iya, lanjut. Ada lagi Bu yang lebih susah lagi? Wih, keren. Ini apa nih? Cluenya nih. Ini nggak ada cluenya. Tidak ada. Apa cluenya? Nggak ada cluenya. Aduh. Oke, ya, betul. Oh, Ya. pucat. Aku pucat. Ya, aku pucat. Oke, gampang ya ini mah ya. Pucat. Oke, terakhir. Aduh. Air. Gua boleh. Nih. Ayo, terakhir. Nian. Bukan. Ya. Air. Amin. Tidak, bukan. Belakangnya An. Iya. Iya. Oh iya, benar. Oke. Pelaminan. Minan, ya. B-nya diganti sama huruf N. Oke. Ya, tepuk tangan. Pelaminan. lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti sesi ice breaking ini. Sambil santai aja, silakan untuk makan dan minum seadanya saja. Ya. Siap. Pelaminan. Oh iya. Oke. Dilan. Diranda. Loading. Posisi kontrol. Oke, sudah cukup. Kita sekarang masuk ke
Sesi materi. Ya, materi kita ada 8 topik. Yang pertama ada tentang pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu guru semua, kita ketahui di sekolah kita saat ini menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu ada yang masih mengingat tidak komponen atau ya dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada yang bisa menyebutkan? Ingatnya mandiri aja, Bu. Tuh. Oke, ya benar. Mandiri, Kreatif. inovatif, kebinaan global. Ya, Beriman, bertakwa, dan berakhlakul karim. Apalagi? Kritis. skala kritis, benar. 4. Ya, gotong royong. Masuk, gotong royong. Oke. Ya. Oke, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Dan kita sebutkan tadi ya, ada beriman dan bertakwa, ada kreatif, inovatif, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, ada apa lagi? Gotong royong, mandiri. Iya, itulah tujuan dari kurikulum merdeka, yaitu menciptakan atau mengembangkan kompetensi karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, nah Bapak Ibu sebelumnya mengingat tidak pada saat kita sekolah dulu SMA, kira-kira pembelajaran pada zaman dahulu dengan pembelajaran zaman saat ini sekarang yang kita lakukan itu berbeda tidak? Beda. Beda ya. Beda. Kalau zaman dulu kan biasanya mungkin dilakukan ya secara teacher center, jadi berpusat kepada guru. Nah, di paradigma baru ini kita sebagai pendidik itu diharuskan untuk meninggalkan proses pembelajaran yang bersifat teacher center, berubah menjadi student center seperti itu. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Benar, seperti itu. Itulah yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudahlah melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa seperti itu. Itu sudah baik dan sudah bagus. Nah, untuk pembelajaran yang teacher center usahakan sudah harus ditinggalkan seperti itu ya. Karena sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya gitu. Jadi kita harus menuntun semua kodrat yang ada di siswa seperti itu. Jadi tidak bisa. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Oke. Bentar. Perbesar dulu. Oke, di sini ada tentang miskonsep tentang teori kontrol. Oke, miskonsep. Kira-kira apa nih menurut Bapak Ibu miskonsep? Sesuatu yang Salah. ya, sesuatu yang salah. Nah, di sini ada 4 miskonsep. Yang pertama yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak bisa untuk mengontrol murid. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ya, mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. iya, oke benar. Karena yang bisa mengontrol diri mereka adalah mereka sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Oke, jadi walaupun misal kita sebagai guru melakukan penguatan kepada siswa, misal kamu harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu pada dasarnya tidak bisa efektif. Karena kenapa? Karena tetap pemikiran mereka itu tergantung dari apa yang mereka yakini. Walaupun kita memberikan persepsi yang positif dan sebagainya, itu terkadang efektif hanya sekilas saja pada saat itu saja. Tapi di akhir-akhir dia tetap mereka akan kembali lagi sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya seperti itu.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Gitu. Jadi sama mungkin ya, tidak jauh beda seperti yang tadi. Jadi walaupun kita mengkritik anak, terus membuat anak bersalah seperti itu sebenarnya tidak akan menguatkan karakter. Itu hanya hal sesaat. Mereka akan berubah, tapi hanya sesaat itu saja. Seperti itu. Karena dari dalam diri mereka belum muncul rasa-rasa untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Nah, kita kebanyakan yang mungkin lah dulu-dulu gitu, kita tanpa sadar suka memaksa ya peserta didik kita. Misal kamu harus mengerjakan A, B, C dan seterusnya, atau kamu harus melakukan seperti ini, seperti itu. Nah, sebenarnya kita sebagai guru itu atau pendidik tidak boleh memaksa, iya gitu. Tapi kita rubah dengan cara ya mengarahkan gitu, menuntun mereka seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ya, sebelum ke sini, saya ingin memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu. Misal, Bapak Ibu boleh tangannya satu saja, boleh kedepankan. Nah, Bapak Ibu anggap sedang menggenggam sesuatu hal yang berharga. Oke, misal apa? Sebuah rahasia kah? Atau misalkan benda paling mahal, paling berharga begitu yang dimiliki Bapak Ibu. Digenggam, lalu ada sahabat Ibu atau orang tua, keluarga, bahkan mungkin orang terdekat ya, ingin melihat, hanya melihat saja, tidak untuk mengambil. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu beranggap bahwa hal tersebut itu adalah rahasia milik kita sendiri, tidak boleh oleh orang lain diketahui. Nah, kira-kira ketika Bapak Ibu dirayu lah oleh keluarga, misal oleh anak, Ibu pegang apa nih, gitu kan, pengen lihat dan sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka tidak palan Bapak Ibu itu? Ya tergantung isinya. Ini kan rahasia, kan berharga. Ya, rahasia. tidak. Walaupun misal anak kita itu nangis merengek gitu kan, pengen melihat gitu kan. Kira-kira jangan kalau misalkan itu malah menghancurkannya. Oke, bahaya. Bahaya. Kira-kira apa tuh? Oke, ya. Tidak boleh ya. Sepakat. Sepakat? Ya, kita harus memegang teguh apa yang menjadi rahasia kita. Nah, seperti itulah peserta didik kita, ya. Peserta didik kita itu ibarat benda yang kita pegang, dia tidak bisa untuk dikontrol, untuk diatur, untuk dilihat oleh orang lain, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Oke? Paham? Bisa dipahami? Oke, ya. Ya, intinya di sana bahwa peserta didik itu tidak bisa untuk kita kontrol, kita pegang, kita atur, tidak bisa. Mereka akan mengontrol diri mereka sendiri, seperti itu. Ya, itu adalah kodrat. Oke, berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, di sini ada yang disebut dengan stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu adalah sama. Padahal di dalam teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda, begitu. Jadi tidak boleh memaksakan bahwa kebutuhan kita dengan kebutuhan siswa itu sama. Iya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, seperti itu. Misal anggapan kita ada siswa yang membuat kesalahan, gitu kan? Kita anggap dia bersalah. Padahal menurut anak tersebut belum tentu itu sebuah kesalahan. Ya, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, semua perilaku kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak boleh memaksakan pandangan kita untuk sama, gitu. Tapi kita harus berpandangan secara global tentang dunia. Oke, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki
tujuan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat ada seseorang yang melakukan kesalahan, itu sebenarnya mereka memiliki tujuan. Seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka punya alasan di balik perlakuan mereka. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Iya. Seperti yang kita simulasikan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal teori kontrolnya kita lebih baik melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru begitu. Jadi tidak bolehlah kita ketika dibujuk gagal terus kita langsung memaksa anak, tidak boleh. Tapi kita lebih baik melakukan kolaborasi dan mengajak ngobrol seperti itu supaya muncullah pilihan-pilihan barunya. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang gitu. Nah, kadang kita kan sebagai guru biasanya gitu ya model menang dan kalah. Padahal kita bisa mencari solusi itu untuk model menang. Oke, kita lanjut. Oke. Materi berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Oke. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Ada yang bisa menyampaikan? Mengikuti aturan. Oke, mengikut aturan. Ada lagi? Tegas. Harus dilakukan seperti itu. Ya. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Ya, benar sekali. Seperti itu. Aturan. Mengikuti aturan. Ya, harus sesuai aturan. Ya, pokoknya disiplin harus sesuai dengan aturan. Oke. Disiplin positif di sini yaitu adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Jadi, disiplin terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh diri kita. Misal kita meyakini bahwa kita punya tanggung jawab. Ya, misal Bapak Ibu mungkin berangkat ke sekolah pagi-pagi seperti itu kan, itu karena ada rasa tanggung jawab. Seperti itu. Misal apa? Ya itu memang kewajiban kita untuk berangkat belum pukul 7. Itu merupakan bentuk disiplin. Ya, jadi muncul dari diri kita sendiri. Tanggung jawab tersebut muncul dari kita sendiri. Oke, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan penghargaan, reward, ataupun hukuman. Jadi gimana caranya kita sebagai pendidik menciptakan disiplin positif terhadap siswa-siswa, tapi tanpa menggunakan hukuman, tanpa memberikan reward seperti itu. Ya, itulah tugas kita sebagai pendidik saat ini. Ya, misinya ya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Iya, jadi dia muncul sendiri tuh intrinsiknya bahwa saya harus melakukan disiplin positif, melakukan perilaku yang baik seperti itu. Oke, ini yang berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nilai kebajikan universal ini adalah sama untuk seluruh manusia, mau bukan hanya sekedar di dunia pendidikan saja, bukan di Indonesia saja, tapi ini nilai-nilai kebajikan secara universal, jadi keseluruhan menyeluruh. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, ini yang pendidikan saat ini yang kita tuju, yaitu menerapkan atau melingkupi nilai profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya ada dari IBO. Apa ini bacanya Bapak Ibu? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Miss. Mohon dibantu. Cara membacanya.
Sabar, Miss. Ibu apa? Tuh, cara bacanya. Cara bacanya. Ibu Familiars Program. Ibu. Apa itu? IB. Kalau singkatan biasanya gimana? Ngebayang. IBO. IB. IBO. IBO. Familiars Program. Oh, kalau singkatannya FYP. FYP. Dibacanya apa tuh? Kalau singkatannya? PYP. P. Oke. Ya, biar gampang kayaknya FYP aja katanya gitu ya. FYP. Oke. Ya, di sini ada dari FYP bukan ya Bapak Ibu, dari IBO. Ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan keingintahuan dan lain sebagainya. Ya, percaya diri dan juga komitmen. Yang kemudian selanjutnya ada nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita munculkan kepada peserta didik kita. Tidak hanya sekedar nilai profil pelajar Pancasila ya, karena meluas. Kita bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Oke, berikutnya materi kita yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia yaitu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, bisa ditangkapkah untuk kebutuhan dasar manusia? Ya, kira-kira nih, kita sebagai manusia gitu. Apa saja sih kebutuhan kita di dunia ini? Dilan. Cinta. Iya. Makan. Ya, betul. Oke. Kebutuhan primer, makan, minum. Sandang, pangan, apa? Jangan rindu berat. Iya. Oke. Berat. Apa? Jadi kebutuhan apa itu namanya, Bu Ova? Kasih sayang, cinta, perhatian. Pasangan Iya. hidup. Pasangan hidup, benar pasangan hidup. Butuh kasih sayang. Ya, dibutuhkan. Aduh, jadi curhat gitu ya. Oke, yang lainnya Bapak-bapak, apalagi? Oh, cuan. Oke, cuan. Makan. Oke, makan. Kalau saya healing. Oh, Oke, iya bagi benar. hiburan. Perempuan ya. Belanja. Nah, belanja ya. Iya, iya benar. Setuju. Ya. Ya, jadi Iya. workshop. Oke, benar. Kerja sama. Iya. Ya, bapak-bapak yang kerja, ibu-ibu yang shopping, belanja. Ya, betul. Oke. Ya, benar. Yang Bapak Ibu guru sampaikan tadi memang benar, itu semua adalah termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita kelompokkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, terus terdiri dari makan, pangan, ya, keamanan dan juga kesehatan kita itu termasuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa kerjasama, terus rasa apa? Ya, perhatian dan juga rasa apa ya? Ingin menjadi bagian di dalam suatu kelompok gitu. Misal Bapak Ibu punya geng gitu ya, punya geng cendol begitu kan. Nah, itu termasuk rasa kasih sayang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu mencakup harga diri kita. Keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Nah, biasanya ya, ibu-ibu ya pengen didengar biasanya ya. Iya. Ya, nah itu. Berarti bapak-bapak harus bisa mendengar seperti itu. Karena itu ya, karena
Kalau didengar main diturut terus ya. Oh ya betul, harus dituruti Pak. Ya, jelas. Sabar ya pasal. Sabar. Ya, jadi kalau ya itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Jadi maklumi kalau ibu-ibu ataupun ya seperti itulah anak-anak kita yang perempuan gitu kan, biasanya pengen didengar atau cari perhatian dan sebagainya itu. Oke, yang berikutnya ada kebebasan. Oke, ini melingkup kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan. Laki-laki bu biasanya. Oke, ya mencoba hal baru, benar ya. Laki-laki biasanya ingin bebas, gitu. Tidak mau dikekang. Nggak boleh, nggak boleh. Bebaskan. Biasanya pengen apa bapak-bapak? Oke, iya Mancing, benar. mancing. Kalau lagi mancing dicariin sama istrinya gimana tuh Pak perasaannya? Ya, biasa aja. Biasa aja. Ya. Jadi kebalik sekarang mah ya. Jadi ibu-ibu yang harus pengertian. Iya, benar. Oh gitu jadi. Iya. Oh, jadi nggak prioritas. Gitu ya. Panjang aja udah. Asal pulangnya mau ulang tahun. Ya, benar. Nomor satu benar. Suami kan ditunggu ya. Ikan yang ditunggu ikan. Peraturan nomor satu. Apa tuh Pak? Iya, perempuan selalu benar. Pasal 2? Dia balik lagi. Ya. Udah hafal tuh, udah hafal. Oke. Pengalaman kayaknya. Bener. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, bermain, humor, seperti tadi kita tertawa, ya itu sebuah kesenangan ya. Tertawa, antusiasme seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, sebelumnya Bapak Ibu saya punya kuis sedikit biar berhadiah. Oke, ada hadiahnya nanti. Ya. Ada reward. Oh, benar. Bertahan hidup. Iya. Ingat satu pasal benar. Iya. Iya, iya. Di loading. Ya. Kuotanya mungkin habis. Ada nggak ya? Dia lucu. Kita sambut. Assalamualaikum. Iya. Wih. Waalaikumsalam. Nah, ini ayo, Pak. Kita ikutan kuis, Pak. Ada kuis nih. Foto. Caranya ketik right. Kirim ke 4. Saya kasih laptop. Oh, ya. Iya nih, nanti Bun kirim ya, Bun. Jap, Bun. Aku kan enggak, Bun. Ada enggak? Ada. Oke, Bapak Ibu bawa HP Ini mana enak. boleh di scan. Oh, ada berikutnya. Ya. Aduh, bisa Sama enggak ya? Google Chrome. Yang kendala HP di berapa? Bisa enggak ya? Bisa nih. Bisa di Google Chrome scan. Boleh ke depan, Bapak Ibu boleh. Langsung aja ini. Ya. Dari sini ini kayaknya. Bisa kalau Saya ikutan. Bisa. Bisa di Google Chrome. Chrome atau Google biasa boleh. Jadi Kok muter aja sih? benar sih tadi. ikut gak dapat sertifikat. Ini nickname-nya apa ini? Nickname. Apapun. Boleh lah. Ya nama asli doang. Oh iya. Jangan nama Alia. Nama Alia. Bu, pamangan jadi connection. Iya, masalah koneksi. Kenapa tuh? Bu, saya emang nge-lag, Bu. Ulang lagi. Bu, ini gimana, Bu? Ya ini udah baru suara. Ih, Kan dulu gitu. Nama panggilan. Udah ada yang masuk. Siapa ya? kok aku nggak masuk mas? Bebas ini namanya bebas. Nama asli Nama asli Oh, aja. nama asli. Asik. Aduh gimana ya? Juara. Terputus. Iya. Keluar dulu deh, coba keluar dulu. Oke, keluar dulu. Pakai pin apa? Pin game. Bukannya nama ya. Berapa pin? Itu tah? 407. Iya.
Soalnya udah nggak pakai barcode lagi. Kenapa tuh? Kayaknya nggak boleh barengan deh. Iya gitu ya. Iya, saya dulu deh. Saya dulu. 4, 7. Oh, satu-satu. Udah masuk nih, udah masuk. Nggak Ada boleh nggak? pakai nama yang lain. Nama panggilan. Boleh kan? Nama sendiri aja. Ini bukan si Yoli. Ya Allah, Ini bisa Tarta. diganti karakternya. Bisa milih. Apa tuh Bebas. karakternya? Ya, meni apa ini? Sudah ngeklik. Ini aja lah penguin. Penguin bukan si. Terus mana gamesnya? Nanti. Oh nanti. Udah? Oke, sudah. Udah. Udah. Kuis kita kali ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Ariel. Mana ini Ariel? Siapa? Oke. Noah. Ya. Udah siap Bapak Ibu? Ini di waktu 20 detik untuk satu Ah. Siap, mulai. Siap-siap. Siap. Ah orang mah loading wae. Guys, kalau di gue guys. Iya. Soalnya ada di layar Bapak Ibu. Ini termasuk kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Oh, ya Allah matanya. Ya. Matanya ke depan. Padahal di depan. Oh ini gitu. Warna-warna. Merah kesenangan, biru kebebasan. Dari warna, ya. Eh, 7 orang yang benar. Yang benar? Yang kesenangan. Kesenangan. Tuh, Noah tuh. Baru datang sih soalnya. Nah, bisa eksporan. Ini siapa No? Siapa Noah. Cocok sama Ariel dong. Ya, soal selanjutnya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini kebutuhan dasar apa ini kira-kira? Ibu kejar aku dong. Ya, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan. Oh gitu. Isi main duluan ya, Bu ya. Iya. Ya, lebih cepat, skornya lebih besar. Oke. Benar semua. Wah, hebat. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikutnya. Udah. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ulang langsung ya, jangan awas Kebutuhan apa ya? Iya, orang langsung klik kan. Iya. Wah, si Gana paheula-heula nya. Tinggalnya pakai teriak. Iya. Sama aku juga. Ya, benar semua 10 orang. Hebat. Yang pertama siapa nih? No dewe. Enggak, ada lagi. Siapa Ariel? Aku hebat kan bisa bikin. Oke, ini termasuk kebutuhan apa? Wah, hebat kan bisa bikin guru kejar aku. Bener orang yuk. Atau orang keburung klik. Padahal aku bener loh. Oh, salah harusnya iya. Jawaban terputus. Ya, salah. kebutuhan Jawaban beruntun cinta. terputus. Nah, keputus? Oh, tuh, padahal bener. Jawabannya aku benar. Salah. Tapi Salah. koneksinya beda. Oh, Kayaknya nih Ariel yang bener ya. Mana sih? Ya, nih Ariel. Ariel. Salah begitu.
Mantap sekali. Ariel hebat. Oke, lanjut. Aku sudah tahu itu jawabannya. Aku merasa bangga dan keren. Oke. Oke. Salah pencet nih. Hah? Salah pencet nih orang. Kalau jawab. Ya. Oh, Oke. Ariel nih. Jelas. Oke, 9 orang benar, ada 1 orang yang salah. Oke, kita lihat hasilnya. Ariel. Mantap. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebebasan. Salah harusnya itu ya. Oke. Siapa lagi? Oh, jawaban. Jawaban beruntun dengan 6 jawaban benar berturut-turut. Oh, huruf awal. Alfabet ya. Kata ibu guru, aku tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Siapa yang katanya bergestang? Dia yang dapat dulu. Oh, sinyal. Iya, cepet-cepetan permainan ujung-ujungnya ya. Makin banget Arin. Real. Lagi lah. Ya, jawabannya adalah kebutuhan kesenangan. Tidak seru, berarti kan dia butuh kesenangan. Ya, nggak seru nih, nggak bala pokoknya. Oke, siapa nih? Jelas. Tidak ada Arin yang soal. Iya, bisa jadi. Percaya ya. Oke, soal berikutnya ke-8. Saat belajar. Yang ini tertahan ya, bukan bertahan, salah nih ya. Iya, benar. Bukan bertahan ya. Salah ya. Arin yang salah. Salah ya. Wah, ada yang salah satu. Ari lagi. Soal ke-9. Jadi kaget kan? Rusuh. Apa jawabannya Bapak Ibu kira-kira? Kebebasan. Ya. Kebebasan. Nanti diambil dari yang terendah aja Bu nilainya Bu. Berarti yang masih sabar nanti nggak lihat Namun itu terendah di Harus edukasi lanjutan Bu. Soal terakhir. Oh, yang kene Bu. Terakhir ya. 1, 2, 3. Iya. Ayo, 4 detik lagi. Merah. Tastan lewat. Biasa. Ada yang bebasan katanya. Oke. Ini jawabannya apa Bapak Ibu? Bertahan. Ya, hidup. survival. Karena dia butuh sepatu untuk olahraga. Iya. Benar yang merah. Keren. Oke, kita lihat skor akhirnya.
Serem banget. Boril. Siapa nih? Siapa ya? Goril. Luar biasa sekali. Oke, hadiahnya silakan untuk dimakan dan diminum. Oke, dari meja Ada, ayo kita buka begitu. Kita buka. Oke. Benar. Tanya lo kesabaran apa? 4.000. Ini waffle. Siapa nomor satu? Gue yang nomor terakhir kalau ada yang Di spill. biar butuh pilihan khusus. Tindak lanjut. Tolong. Gimana hasilnya ya? Ini ada kelasnya. Bahasa gitu. Kok terdelet ya, Bu? Main. Ini kayak Oh, hanya 1, 2, 3 saja. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Satu jadi ngebully tuh. Ya bener, mati gak Nggak boleh bisa ngebully. saja. Nggak boleh. Nggak bisa dilihat. Iya, nggak boleh. cantik, sombong aduh. Oke. Lanjut. Oke, berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami ya apa saja kebutuhan dasar Luar biasa sih kan. manusia. Oke, ya. Oke, Cukup memilih warna. bingung ya warnanya yang mana pilihnya. Oke, ya kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ini ada 2 jenis. Yang pertama berdasarkan motivasi ekstrinsik. Yang kedua motivasi intrinsik. Bapak Ibu udah paham mungkin ya yang disebut dengan ekstrinsik, yang disebut dengan intrinsik. Sombong ya. Oke. Motivasi ekstrinsik. Upload story. Nanti ada lagi Bapak Ibu, ada 1 kuis lagi nanti. Oke. Ya. Oh, bukan. Enggak. Masih yang sama kayak cuman materinya beda. Beda materi. Beda materi. Oke, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dari luar. Dia melakukan motivasi atau perilaku itu karena berdasarkan ingin mendapatkan imbalan, pujian, penghargaan atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu karena faktor luar ya Bapak Ibu. Contohnya ada yang bisa mencontohkan untuk faktor ekstrinsik. Oke, ya benar. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Dede Putu. Ya. Anak mentaati peraturan sekolah itu karena faktor ekstrinsik ya. Karena ya sama termasuk ke dalam faktor ekstrinsik karena itu berdasarkan perintah atau dari orang lain bukan dari dalam seperti itu ya. Untuk motivasi Ya karena inisiatif ya udah dari awal ya dak. oke. Tergantung orang ya benar. Oke, ya. Lanjut motivasi intrinsik berarti motivasi yang timbul karena dari dalam diri kita. Ya, itu berdasarkan keyakinan yang kita miliki. Ya. Contohnya misal apa nih? Misal Bapak Ibu kalau berangkat sekolah itu biasanya faktornya karena apa? Berangkat jam 7 sebelum jam 7. Aturan. Berarti kalau aturan termasuk ke dalam ekstrinsik dong. Kesadaran. Tapi bukannya kita sadar ya takut telat gitu ya. Takut kalau saya Iya, ekstrinsik Bu. Ya. Ekstrinsik. jadi berubah kami situasi. Ya. Oke. Saya datang sebelum jam 7 takut macet. Oh, takut macet. Ekstrinsik ya. ya. Dari Ya, luar ya. benar, masih ekstrinsik. Karena Oke. memang menyenangi itu. Oh menyenangi datang sebelum jam 7. Karena udara pagi hari itu
Sejuk. Jadi dibuka ya? Tapi kalau Ini mobilnya dibuka ya? Iya benar cuaca. ya. Nah, berarti kalau mau dijadikan faktor intrinsik mungkin lebih kepada tanggung jawab kita. Ya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Itu sudah berubah beralih menjadi intrinsik. Untuk yang tadi yang disebutkan itu masih kepada faktor intrinsik. Iya. Oke, kita lanjut. Oke. Materi yang berikutnya yaitu adalah tentang identitas sukses atau gagal. Oke, sini ada 3. Yang pertama adalah hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Oke. Hukuman yaitu sebelum kita baca di layar ini kira-kira Bapak Ibu ketahui terkait dengan hukuman biasanya seperti apa, untuk apa? Ya menakutkan. Untuk memaksa. Ya, benar. Oke, ada lagi? Ya, nakut-nakuti, ancaman, benar. Satu arah, ya. Menakutkan, iya. Hukuman itu biasanya memang secara tiba-tiba. Misal kita lihat anak yang melakukan kesalahan, langsung saja kita memberikan hukuman atau instruksi. Kamu harus apa? Kamu harus ini. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Tanpa kita sadari kita telah memberikan hukuman. Walaupun mungkin instruksi tersebut Bapak Ibu berpikir itu baik untuk anak. Tetapi kalau sifatnya tiba-tiba dan secara sepihak itu termasuk kepada hukuman seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ada istilah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu dia terencana, disepakati. Jadi ada kesepakatan antara kita sebagai pendidik atau dengan siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, mereka akan melakukan konsekuensi karena konsekuensi sudah disepakati. Misal anak peserta didik Bapak Ibu tidak melakukan piket. Nah, kita membuatlah konsekuensi. Ketika ada anak yang tidak melakukan piket, konsekuensinya apa? Misal apain? Misal disuruh mengaji seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Jadi berbeda ya antara hukuman dengan konsekuensi itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi, kita pun harus melihat konsekuensi tersebut dilakukan atau tidak gitu. Yang berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya. Jadi restitusi ini adalah kita dengan murid itu berkolaborasi atau mengobrol, istilah simpelnya. Nah, duduk bersama seperti itu. Nah, kita mencari nih solusinya, lalu menyadarkan siswa akan kesalahannya seperti itu. Kita berbicara secara baik-baik. Nah, dengan cara berbicara itu, siswa akan berpikir, akan mencari solusinya dari masalah yang mereka lakukan. Ya. Oke. Kalau hubungannya dengan identitas. Hubungannya. Ya. Oke. Identitas sukses atau gagal. Jadi sukses atau gagal itu sukses atau gagalnya seorang murid itu tidak bisa berdasarkan hukuman ataupun konsekuensi, tapi melainkan dengan proses restitusi gitu. Jadi siswa akan menyadari. Mungkin bisa ya kalau misal kan intinya jadi dendam ya. Jadi kan identitasnya gagal, maksudnya gagal dalam artian ya dia bukan menjadi pribadi yang baik gitu karena satu masalah. Nah, kalau misalkan konsekuensi jadi kan si anak itu ini ya Bu, itu tuh yang tadi kata ibu teh duduk bersama ya. Iya, betul. Berarti nanti anak teh belajar mencari solusi dari permasalahannya gitu. Iya. Wah, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru hari Oke, ini. ya, terima kasih.
Berarti di sekolah kita banyaknya hukuman ya? Ya, Iya, karena kalau tidak kita proses melihat, negosiasi ya. ya, Karena tidak ada keterlibatan siswa pada saat membuat Aturan. Mungkin ada beberapa guru yang sudah menerapkan ya. kesepakatan. Nah, untuk kelas. kalau untuk disambungkan ke peraturan sekolah itu kan memang tidak ada kesepakatan dengan siswa, tapi kita bisa bikin yang namanya kesepakatan kelas. Jadi lebih mengerucut seperti itu. Nah, kalau kesepakatan kelas kan disepakati oleh semua siswa dan juga wali kelas seperti itu. hanya nanti pelaksananya itu lokal, jadinya itu lokal. Iya. Padahal pelanggaran itu tidak hanya di kelas, bisa di luar kelas. Bagaimana itu penanganannya? Oke, baik. Oke, untuk baik untuk kesepakatan kelas ya. Untuk ke depannya. Oke, ya. Mungkin kedepannya lah kita sebagai guru bisa menciptakan budaya yang positif supaya peraturan sekolah itu selalu ditepati, dipatuhi. Berarti mungkin sebelum adanya diseminasi ini kita belum paham semuanya. Iya, betul. Kita tuh Ternyata selama ini yang diterapkan itu Hukuman. Kita belum ya. semoga Adanya diseminasi kita Menyampaikan. kita secara dari kita bisa membebaskan bersama-sama. Merubah paradigma. Iya, berubah paradigma. Oke. Sudah cukup? Kita lanjut? Ya, Bu. Oke. Berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Oke. Yang pertama, kita ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, mungkin dari kelima ini sudah ada atau sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Ya, walaupun mungkin tidak menyadarinya seperti itu. Ya. Oke, kita ada posisi kontrol berarti adalah posisi kita sebagai pendidik untuk mengkontrol perilaku siswa. Ya, ada 5 ya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, ini ada contoh video untuk sebagai posisi penghukum. Siapa nih? Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, baik Bapak Ibu. Ini adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya posisi kontrol penghukum ini guru itu menggunakan nada-nada yang tinggi. Seperti itu, membentak, ya, menghardik, membentak sambil menunjuk-nunjuk, mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya untuk posisi penghukum ini ada dampaknya bagi siswa. Yang pertama, psikis siswa akan bukan terganggu, ngedrop seperti itu. Ya, dia akan menjadi seorang yang pendendam. Saya sudah dihukum nih, saya jadi kesel sama ibu ini, seperti itu. Itu adalah dampak dari posisi penghukum. Kalau nggak dendam jadi minder. Ya, kadang ada yang minder, malu seperti itu ya. Di sini adakah Bapak Ibu yang masih melakukan posisi penghukum? Ya, sambil nunjuk-nunjuk gitu kan, teriak-teriak. Tidak ada ya? Oke, lari. Oke. Kenalan dulu. Nadanya lebih halus. Ya, halus. Kira-kira bakal dituruti tidak oleh anak?
Yang itu justru berarti penting antara Intonasi. tampilan itu jadi satu kesatuan. Ya, nanti kita akan bahas yang berikutnya. Ada posisi kontrol yang lainnya. Masih ada. Ada 5. Membuat merasa bersalah. Oh, ada lagi nih. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Salah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren. Oke, ya. Ini untuk posisi membuat rasa bersalah. Nah, biasanya untuk membuat rasa bersalah ini nadanya itu cenderung lebih lembut. Itu perlahan, ya. Ya, lembut namun memojok menusuk seperti itu. Nah, ya. Nah, ini pun ada dampaknya, Bapak Ibu. Dampaknya siswa itu akan merasa rendah diri dan dia akan menyimpan emosi di dalam dirinya sendiri. Gitu. Ya, seperti itu. Merasa tidak berguna karena sudah ya melakukan kesalahan seperti itu. Berarti hal ini juga kontrol lagi juga kurang baik. Ya, kita lanjut ke posisi yang berikutnya. Posisi teman. Ujang. Naren. Baru datang, Naren. Wah, kayaknya nih. Iya nih, Sis. Besti gitu. Ada yang masuk. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Siapa nih? Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ya. Untuk posisi teman, nada suara yang diberikan itu biasanya lebih kepada senda gurau, lebih dekat seperti itu. Ya, merasa sebagai teman begitu, memposisikannya. Untuk dampaknya, yang pertama murid itu akan ketergantungan karena mungkin merasa ada yang membela, iya seperti itu. Jadi akan ketergantungan, seperti tidak akan mandiri nantinya. Seperti itu. Kita lanjut posisi berikutnya. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Sabar. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Oke, untuk posisi pemantau biasanya nada yang digunakan itu adalah datar, ya Bapak Ibu. Tidak terlalu tinggi, juga tidak melemah seperti itu. Jadi hanya datar, flat seperti biasa seperti itu. Nah, ya. Nyanyi. Untuk dampaknya sebenarnya siswa itu nanti akan menghitung konsekuensinya. Jadi misal saya melakukan ini, konsekuensinya apa seperti itu. Jadi tidak berdasarkan dari diri mereka sendiri, tapi dia akan menghitung konsekuensi apa nih yang harus saya lakukan setelah melakukan kesalahan seperti itu. Itu untuk posisi guru atau pemantau. Oke, yang terakhir posisi manajer. Udah berapa kali dia bilang aduh? 5 kali. Kan jauh ya. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Saya lupa soal semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Kalau pelan-pelan mungkin nggak kedengar nantinya. Masalah keterlambatan ini. Sedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada Apa ini? ibu saya. Baik, jadi yang Oh, ya. Nanti Tilam, bukan? Oh, Bu Dita, ya. apakah dari tampilan tadi, si ibu itu memperlihatkan apapun dia sebagai posisinya, kok manggilnya tuh keras terus gitu. Artinya kan kerjanya dengan posisi dia sebagai apa tadi teh penghukum, Teman, monitor, manajer. Manajer gitu. manajer. Gimana itu? Jadi kayak yang nggak nyambung antara ungkapan pertama dengan ungkapan selanjutnya. Gitu. Nah, ya. Mungkin dari segi teks videonya mungkin karena berjauhan, Pak. Jadi yang membedakan segi posisinya itu berdasarkan percakapannya, mulai dari segi percakapan. Kalau untuk dari pemanggilan karena mungkin teksnya jauh seperti itu. Tapi sekarang itu nggak lama nyampe ke si ibunya tuh berarti kan dekat itu pas jalan Mungkin pemerannya itu dari Budita, tapi itu di videonya itu ada keterangan video ini dibuat secara terpisah. Apa mungkin? Mungkin videonya tuh dibuat saat COVID. Iya, betul. Soalnya Ya. kan COVID juga sudah mulai ada grup penggerak. Iya, Benar. Kali tag-nya itu jadi satu kali. Berbeda ini ya, berbeda frame mungkin seperti itu. Kayaknya coba di study tuh. Ada tulisan kecil tuh. Video ini dibuat secara terpisah. Mungkin saat COVID. Jadi diambil teks satu di awalnya yang itu. Cuma mulai lembutnya pas ngobrolnya. Berarti yang pentingnya mah pas ngobrolnya gitu. Iya, iya. Pas dari nada berbicara, mulai percakapan, diambilnya dari sana. Tapi mungkin kalau jadi pas dalam panggil pengimplementasiannya mah harusnya mah lembut gitu Pak. Kalau yang artinya dia harus dari awal juga harus menyesuaikan. Oh iya.
karena kan proses ini kan informasi ke kita bahwa kalau kita posisinya sebagai ini, maka harus sebagai ini. Nah, sebagai ini itu harus tertampakkan sejak awal dia akan memperlakukan dirinya itu sebagai apa. Di videonya tuh yang kecil ya. Video ini dibuat secara terpisah. Mungkin barangkali pengambilannya saat Iya, dan adegan ini direkam secara terpisah ya dan menerapkan protokol kesehatan. Iya, pada saat jadi ngambil teks satu video itu dengan 5 contoh. Mungkin maksud pada Dema harusnya yang disesuaikan. Disesuaikan. Mungkin gitu ya. Disesuaikan dengan seperti itu ya. Ya karena kita kan juga tidak tahu ya kondisi lapangannya realnya seperti apa. Ya, kan mendowngrade kita kalau dari awal kita ngegas, ya ada di sini itu pas datang kita lembut kan kita akan mendowngrade kita sendiri dong. Dengan model seperti itu. Oke, ya baik, terima kasih. Oke, untuk Pak Dede ya. Oke, kita tepuk tangan. Ini diulang atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke. Biar kedengar sama yang buatnya. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Oh iya. Oke, untuk posisi manajer. Ya. Sebelumnya untuk tadi posisi manajer itu suaranya harusnya memang netral seperti itu ya. Nah, kemudian guru itu memberikan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan agar siswa itu mencari solusinya. Seperti itu. Ketika siswa sudah mencari solusi berarti kan tentu itu muncullah nilai-nilai yang dia yakini seperti itu. Seperti nilai tanggung jawab, kehadiran, nah itu baru muncul. Nah, nanti terciptalah solusi dari siswa tersebut. Itu adalah posisi manajer. Oke, sebelum ke materi yang ini, kita bermain lagi. Sebentar. Nanti juga ini ke sana. Iya. Kapangkerkan. Iya. Siap. Oh, ini tentang hukuman atau konsekuensi tadi udah kelewat ya? Kayak tadi lagi wah, nanti kita are lagi dong yang sama Neki. Nanti itu lagi Google Lens. Tapi ini tentang hukuman dan konsekuensi yang tadi ngegabungnya itu Di-scan. Arielnya mengalah dulu. Oh, udah ya. Skip ya. Iya. Nggak mau. Bisa nggak? Nggak bisa. Ibu izin ke depan. AA, siapa tuh AA? Nah, Namanya nama samaran semua jadinya. Bisa masuk. Karena tadi saya pakai Siapa itu Teteh? Satu keluarga ini jadinya. Tampan. Terus maju. Tampan. Dedek. Udah? Sudah. Jangan menggoreng kabeh. Ayo Bu, ini udah hangat banget. wah, Pak Dede kayaknya Iya, mau jadi winner nih, mau jadi winner. Pariska sudah? Hei, berapa orang nih? Udah ya, udah semua. Oke, kita mulai. Kembang kampan.
Satu, dua, go. Masa Oh, cuman 2 ini mah. Oh, ya. Optionnya Dicatat 100 kali. Oke, benar 7 orang. Ada yang belum menjawab? Tadi ada 8 orang ya yang login ya? 7. 7 orang. 7. Siapa yang paling cepat? Ede. Ganti nama makanya akhir. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Wah, ini nih. Woi, 4 banding 3 ini cepat. 4 banding 3. Harusnya Repot. konsekuensi. Harusnya red or blue. Blue bukan sih? Ya, Zigzag. ya, Blue ya, ya? ini. Ya. Jawabannya sanksi atau konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret meja, jadi dia harus membersihkannya. Kacau lah. Terkalahkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kok cepet banget sih? Iya. Benar. Sekarang 4 banding 3. Sanksi. Oke, ini termasuk ke dalam sanksi atau hukuman? Sanksi dong. Karena sudah ada kesepakatan. Karena PJOK. Ya, karena dia pelajarannya olahraga. Iya. Disuruh lari. Akhirnya teteh like oke. Menggantikan kertas tugas. Emang disombong. Konsen. Jawab-jawabnya ya, Mbak. Iya, turun lagi. 1, 2, 1. Benar. Cara kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, ya, benar. Jangan dikasih Jawabannya adalah hukuman. Oke, kita lihat skornya. Oke, masih. Apa nuka yang bawah? Summary diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Iya. Ini gimana masih ada yang jawab gitu? Nggak konsen, ini mah nggak konsen. Ya. Jawabannya adalah hukuman. Ya, sudah jelas ya. Oke. Aduh. Ya. Babang tampan. Mencoba menyalip. Pertanyaan terakhir. Langsungnya bola. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Aduh, salah. Ayo. Masih pokoknya warna biru ya. Oh, di kuir ya. Oke. Sudah. Ini jawabannya apa Bapak Ibu? Tadi sanksi ini Konsekuensi belah ya. biru, ayah nano ini pindah. Oke, kita lihat pemenangnya siapa. Siapa yang pertama? Mantap. Oke. Sombong Ariel. Nanti adu nanti berdua. Mana Ariel? Oke, baik Bapak Ibu sudah cukup ya. Ini nggak kerasa ya. Serius. Luar biasa sekali pertemuan hari ini. Screenshot.
Lanjut. Oke, tinggal 2 materi lagi Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Masih ada. Ada lagi. Kalam. Oke, materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas atau peraturan? Karena sepakat itu belum tentu yakin, Bu. Iya. Tapi kalau yakin udah pasti sepakat gitu ya. Oke. Sah nggak itu ya? Nah, kalau yakin itu juga belum tentu sepakat. Tapi kalau keyakinan itu Bukannya kita udah sepakat kalau udah yakin. keyakinan itu tumbuhnya dari Dalam diri pribadi. Iya. Dia sudah masuk kepada tahap ideologisnya. Ya. Jadi dia memahami, memahami dan meyakini akan apa yang Oke, betul. Ya, kalau benar. saya tahunya yakini. Iya, ini. Udah colek-colek. Oke. Ini sebenarnya salah. Saya tipe harusnya itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi sebenarnya tahapannya itu memang kita pertama membuat yang namanya kesepakatan kelas dulu. Ketika kesepakatan sudah terbuat, kesepakatan itu kan dibentuk dari suara siswa. Ya, apa yang mereka inginkan supaya di dalam kelas mereka itu merasa nyaman. Kira-kira apa? Misal dari segi belajar, mereka menginginkan belajar yang tenang. Nah, itu bisa membuat kesepakatan misal tidak boleh berisik seperti itu. Atau ya, seperti itu. Benar. Contoh dari kesepakatan kelas. Kan tenang. Nggak bakalan. Atau dari segi kondisi ruangan, mereka ingin ruangan yang bersih. Benar, ber-AC. Dingin ya saat ini, oke. Nah, mereka membuat kesepakatan kelas seperti tidak harus membuang sampah pada tempatnya atau tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu. Nah, dibentuklah kesepakatan kelas. Ketika sudah jadi kesepakatan kelas tersebut, dibuatlah keyakinan supaya mereka meyakini nilai-nilai yang ada di dalam kesepakatan kelas seperti itu tahapannya. Oke. Nah, pembentukan kesepakatan kelas itu dibentuk berdasarkan pernyataan yang universal atau mudah diingat, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Biasanya seperti itu, hanya pendek ya. Mungkin hanya 3 atau 4 kata, tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam membentuk keyakinan kelas. Ini saya sudah membuat contohnya untuk di kelas 11 TKJ 5. Pada saat awal pembelajaran, saya menyampaikan ke mereka kira-kira mereka itu butuh apa pada saat pembelajaran. Mereka menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Seperti itu. Apakah kondisi ruangannya atau kondisi siswanya, kondisi gurunya atau kebiasaan-kebiasaan positif yang lainnya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, mereka menuliskan banyak sekali oleh saya dipersingkat dan yang sama itu disimpulkan seperti itu. Nah, pertama ada tidak berbicara kasar atau berteriak. Nah, ini dibuatlah keyakinan kelasnya, yaitu ada di poin kedua, menjaga satu sama lain. Jadi dengan menjaga satu sama lain tentu mereka akan paham, oh saya tidak boleh mengganggu orang lain, saya tidak boleh berisik, saya tidak boleh berkata kasar, seperti itu. Itu dibentuk keyakinannya. Kemudian ada yang ketiga, berpakaian rapih dan sesuai dengan hari. Berarti dari segi kondisi siswanya, seperti itu. Dibuatlah keyakinannya yaitu tentang kerapihan, seperti itu. Jadi dipersimpel dari yang tadinya berupa kalimat-kalimat universal dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan saja supaya memudahkan mereka untuk meyakininya. Gitu. Tadi kan disebutkan itu berpakaian rapih dan sesuai dengan hari. Kalau hanya sekedar rapi itu diyakini yang penting rapi gitu. Tapi tidak sesuai atau atributnya tidak ada gimana? Itu sudah include. Mungkin dalam segi artian itu rapi itu tidak mengeluarkan baju keluar seperti itu. Terus menggunakan dasi seperti itu. Jadi sesuai dengan harinya seperti itu. Jadi sudah termasuk include sebenarnya, cuma tidak dirincikan saja, ya tidak dijabarkan seperti itu. Kemudian
melaksanakan sholat zuhur, berdoa dan mengaji, itu termasuk ke dalam keyakinan kelas yang beriman dan bertakwa. Jadi dia sudah paham begitu. Untuk keseharian sebelum belajar dia akan berdoa seperti itu. Kemudian melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab berarti masuk ke dalam keyakinan tanggung jawab. Terus pembagian kelompok oleh guru mapel itu adalah keyakinan nilai adil. Jadi adil, tidak ada yang memilih kelompok sendiri, tidak ada seperti itu. Jadi mereka menginginkannya seperti itu. Mereka ingin adil dalam hal pembagian kelompok. Tidak menggunakan HP saat jam belajar kecuali diizinkan. Nah, itu ada di dalam keyakinan dalam penggunaan HP. Jadi mereka sudah memahami ketika belajar berarti mereka tidak boleh menggunakan HP. Seperti itu Bapak Ibu. Ada tambahan atau ada pertanyaan boleh? Atau mau dilanjut? Lanjut. Oke, yang terakhir. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena tahapannya ada tiga. Ya. Yang pertama itu ada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini fungsinya untuk apa sebenarnya segitiga restitusi ini? Nah, segitiga restitusi ini fungsinya adalah agar siswa yang melakukan permasalahan atau melakukan kesalahan, dia dapat menemukan solusinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini tersebut. Seperti itu. Guru hanya bertindak sebagai observer atau menanya saja sebenarnya, mengajukan pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk tahap menstabilkan identitas, kita sebagai guru bisa berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menstabilkan dulu identitas dia pada saat dia melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh menjudge langsung, kamu salah, kamu sudah begini begitu. Tidak seperti itu. Tapi kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi menstabilkan identitas dulu. Ya, kita berusaha untuk membuat siswa itu merasa stabil terlebih dahulu. Itu dengan bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus karena tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Lalu kita juga pernah melakukan kesalahan itu, kita bisa menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Itu. Untuk tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan atau membuat pernyataan kepada siswa yang agar siswa tersebut memahami apa kesalahannya, seperti itu. Dia akan menyadarinya sendiri dengan berkata, misal, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting, seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu karena sebenarnya ketika siswa melakukan kesalahan, siswa itu sebenarnya sedang melakukan atau memiliki tujuan tertentu. Apakah itu mungkin kesenangan, mungkin kebebasan seperti yang kita bahas tadi. Misal ada siswa yang jam 12 nih loncat pagar gitu kan ya. Nah, sebenarnya dia itu punya alasan, punya tujuan tertentu kenapa dia melakukan hal itu. Mungkinkah dia merasa bosan di kelas, berarti kan dia butuh apa? Butuh kesenangan seperti itu. Nah, jadi setiap siswa atau peserta didik yang melakukan kesalahan, itu kita tidak boleh langsung menghakiminya, tidak. Seperti itu. Kita harus bertanya karena alasannya apa? Karena mereka punya tujuan melakukan itu tuh ada tujuannya. Ada kebutuhan yang ingin mereka. Iya, betul. Ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Yang tadi yang dibahas yang 5 itu ya. Iya. Nah, ini untuk langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sama Budita yang 5 itu yang kesenangan, kasih sayang. Iya, benar kasih sayang. Kasih sayang. Oke, menanyakan keyakinan. Ini tujuannya itu untuk memunculkan faktor intrinsik yang ada di dalam siswa. Ketika siswa sudah tahu kesalahannya, dia menyadarinya, nah dia akan memunculkan intrinsiknya. Oh iya, saya telah melakukan kesalahan ini. Terus kita menanyakanlah, kira-kira keyakinan apa nih yang ada di diri kamu yang belum kamu lakukan. Misal dia punya keyakinan tanggung jawab. Berarti kan ketika dia loncat pagar berarti dia tidak melaksanakan keyakinan tersebut. Gitu. Kita bisa berkata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itulah tahapan dari segitiga restitusi. Nah, saya harap
Bapak Ibu di sini semuanya ketika menghadapi siswa yang bermasalah, saya harap Bapak dan Ibu bisa melakukan atau menerapkan proses segitiga restitusi ini. Korelasinya ke Manajer, ya benar. Posisi kontrol yang tadi video ya, itu. Ya benar sekali. Bagaimana kita menyeimbangkan antara proses segitiga restitusi ini dengan kebutuhan lapangan, bahwa memang siswa itu ya harus disiplin, tidak boleh melanggar, kemudian tadi kayak misalkan loncat pagar dan sebagainya. Bagaimana kita selaku pendidik atau juga pengelola lembaga, di satu sisi kita diajarkan harus seperti ini, tapi kebutuhan lapangan kan boleh jadi tidak bisa serta-merta. Kan ini prosesnya pasti gradual. Padahal kebutuhan institusi, misalkan kebutuhan di lapangan kita tuh ingin secepatnya anak tuh berubah. Bagaimana menyeimbangkan bagi kita antara dua posisi yang satu sisi kita harus begini, tapi sisi lain juga harus melakukan hal-hal yang kalau jika gini mah kita tuh mual baik-baik sekolah tuh gitu. Bagaimana? Oke, baik. Sebenarnya kembali kepada teori kontrol ya Bapak. Karena kita itu memang tidak bisa untuk mengontrol siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus menggali dulu supaya nilai-nilai kebajikan yang ada di siswa tersebut muncul. Ketika nilai-nilai tersebut sudah muncul, maka siswa akan berubah menjadi lebih baik seperti itu. Jadi mungkin dengan aturan kita inginnya seperti ini, seperti itu. Tapi kan pada dasarnya yaitu siswa itu tidak bisa kita kontrol penuh seperti itu. Jadi ya sebagai pendidik ya sebaiknya kita memang perlahan untuk merubah peserta didik supaya meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Tapi apakah ada konsep yang menyatakan ada batasan kulminasi kesalahan anak tuh? Contoh misalnya begini, pengalaman saya ada anak yang merokok, kemudian kita panggil, saya usap-usap kepalanya, ya dia sampai carindak-dak begitu ya. Bercucuran air mata. Ini berkaca-kaca. Berkaca-kaca. Oke. Mengakui kesalahan. Tapi ternyata seminggu kemudian dia melakukan lagi. Ya. Gitu. Artinya kan kita teraprank oleh keadaan anak itu gitu ya. Seperti itu. Nah, kita harus bagaimana? Kan tetap di kita juga ada aturan, misalnya udah ada SP1, SP2, SP3, udah di sekolah dan sebagainya. Ya. Pada satu titik tertentu, kalau anaknya tidak bisa kan secara legalitas lembaganya ya harus memberikan satu punishment ke anak, diputuskan bahwa si Atu harus begini. Ya. Apakah itu dibenarkan dengan konsep yang seperti ini? Nah, menambahkan ini Pak ya. Betul sekali bahwa kalaupun anak sudah kita arahkan seperti ini, mungkin seminggu kemudian dia melakukan lagi. Nah, saya pernah mendengar bahwa ada istilah anak itu bagaikan kertas putih. Ternyata anak itu bukan kertas putih sebetulnya, tapi anak itu sudah memiliki coretannya masing-masing, sudah memiliki karakternya masing-masing, ada kodrat alamnya. Maka dari itu kita sebagai pendidik bagaimana caranya untuk menebalkan coretan-coretan itu sehingga coretan yang positif itu kita tebalkan. Tapi bagaimana caranya menghilangkan coretan-coretan yang sekiranya itu negatif, kita sedikit-sedikit memudahkan. Kalau dihilangkan itu sulit ya, tapi dipudarkan sedikit-sedikit. Maka itu kewajiban kita mungkin harus terus-menerus ya mengingatkan ke anak agar oh ini memang belum apa yang dilakukan itu adalah belum tepat. Kita ingatkan lagi, mungkin seminggu kemudian dia melakukan yang lagi, yang PR kita lagi ingatkan lagi gitu kan. Seperti itu mungkin Bapak tambahan dari saya. Boleh? Menambahkan kalau bahasa praktisnya saya sih ibarat kata ini tuh menjadi PR bersama. Kita diskus di sini dari semua materi yang disampaikan oleh
Bu Dita ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Adapun penerapannya adalah kita yuk bersama-sama, minimalnya sabar kita yang setipis tisu itu diluaskan dulu, jadi seluas samudra. Minimalnya kita tidak langsung menghakimi atau menjudge anak dulu. Jadi ditanya dulu anak itu alasannya apa. Kalaupun misalkan memang apa yang tadi seperti Pak Dede Putu sampaikan itu memang terjadi di lapangan, dan yang saya tahu Pak Dede Putu ini adalah Pak Prodi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Karena kemarin anak TKJ itu menghampiri saya untuk kehadiran atau apa, itu program yang sangat luar biasa. Iya, betul. Itu adalah suatu perubahan yang Pak Dede buat sangat luar biasa. Dan mungkin kalau menurut saya praktisnya bagaimana konsepnya Pak Dede Putu kan siswa intinya jadi baik, dikombin dengan ini, maksudnya dikombin tuh ya tadilah kalau menurut saya sih dari kepanjangan itu minimalnya ke anak jangan langsung menjudge dulu seperti itu, jadi ditanya dulu. Boleh izin berpendapat ya. Untuk ini ya yang ya tadi kan kita telah belajar 5 posisi kontrol ya, ada penghukum, ada yang pemberi rasa bersalah, teman, kemudian kemudian juga pemantau dan juga manajer Pak. Jadi tadi pada posisi-posisi itu. Nah, yang kita sepakati dan kita yakini bahwa posisi perubahan itu susah kalau dari luar atau ekstrinsik itu tidak, tapi adalah yang intrinsik. Nah mungkin dengan menggunakan restitusi itu adalah bagaimana membangun motivasi intrinsik dia bisa memperbaiki kesalahan diri Pak De. Jadi dengan konsep restitusi ini insya Allah muncul dari diri. Adapun penerapannya Pak De, kan tadi ada 5 posisi kontrol, ya minimal lah sekarang kita sudah mengurangi hukuman, sudah dihilangin, kemudian merasa bersalah dihilangin, step by step. Ya minimal yang 3 ke sini kita bisa lakukan mungkin itu Pak De. Kita nggak bisa langsung loncat ke sebagai manajer gitu, tapi kita minimal bisa menghilangkan yang 2 itu agar bisa muncul faktor intrinsiknya muncul sebagai perbaikan dari pribadinya mungkin. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Boleh lanjut? Ini hanya sekilas video. Bu, ada tambahan Bu? Tambahan. Boleh, silakan. Sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini sebagai pendidik, saya yakin semuanya sudah maksimal. Ya, kita sudah berusaha untuk menyentuh hati anak supaya apa yang Ananda lakukan itu salah dan harus begini. Tetap tadi faktor yang terdekat itu menurut saya memang kalau melihat waktu anak itu lebih banyak berinteraksi dengan kita di sekolah dari pagi sampai sore, mereka di rumahnya sih. Tapi tetap apa yang kita lakukan di sini kalau dari orang tuanya sendiri tidak percuma. Nah makanya salah satu ketika tadi Pak Dede Putu mengatakan hari ini dia berubah minggu depan lagi. Pasti ada faktor selama seminggu itu yang menyebabkan itu. Nah, jadi ketika kita sudah maksimal, mungkin kedepannya bisa ada lagi program di mana kita mengundang orang tua siswa. Iya, ada kerjasama. Nah, itu selama ini tidak pernah yang saya perhatikan. Kalau dulu di zaman banyak keuangan itu diundang hanya masalah keuangan. Setelah keuangan tidak ada, udah selesai. Sampai sekarang saya belum pernah melihat orang tua diundang yang betul-betul menyentuh ke anak langsung, belum ada jauh ini. Nah mungkin kedepannya kita bisa mungkin dari yang sebagai Kapolri TKJ bisa mengundang nih, nggak usah seluruh tingkat, per tingkat dulu atau mungkin per kelas dulu gitu ya, kita menyentuh ke sana ya. Jadi kita ceritakan apa yang sudah kita lakukan di sekolah dan itu akan jadi percuma ketika orang tua tidak mensupport. Itu pertama. Yang kedua, kita ini adalah generasi di zaman pendidikan itu keras.
Benar nggak? Iya. Nah, jadi kalau memang dibandingkan dengan sekarang, kok nggak bisa pendidikan zaman dulu berbeda. Tapi yang saya lihat adalah hasil dari pendidikan kita yang keras dulu, kita merasa ada perubahan nggak sekarang? Berhasil nggak? Ngerasa berhasil nggak? Iya. Nah, berarti kan nggak ada gimana? Ada. Kan? Nah, Bapak Ibu berpikir nggak? Ternyata pendidikan zaman dulu tidak salah. Iya. Dengan kita salah dikeraskan dan sebagainya. Cuma zamannya aja. Betul, zaman Ibu. Betul. Nah, malah saya berpikiran begini, ketika kita melunak anak, ya, dan lebih banyak memberi space ke dia, malahan terjadi kebebasan yang luar biasa. Malahan itu pendapat saya pribadinya. Kita jadi space. Oh iya, tapi kok dia nggak bisa menangkap? Sementara kita ketika dulu kita dikerasin, mungkin ada yang sampai kena ditampar, mungkin pakai penggaris panjang. Iya, kok bisa banyak yang sukses seperti sekarang gitu loh. Disuruh nyuci Pak saya di rumahnya. Di rumahnya. Jadi pemikiran ya, jadi pemikiran saya juga gitu. Ketika pendidik dulu yang teacher center gitu ya, tanggapnya teacher center, tapi kok hasilnya berhasil. Berarti memang bukan metode tapi zamannya dulu. Zamannya ya. Kalau zaman juga, kemudian menurut saya juga metodenya juga gitu. Gen. Dan yang menurut saya yang paling ini adalah ketika orang tuanya yang dididik sama dengan kita dari kekerasan, mungkin dia punya dendam ketika gurunya dulu waktu dia kecil dikerasin, kemudian terbelah ke anaknya, dia nggak mau seperti itu. Yang akhirnya apa? Guru yang disalahkan. Akhirnya apa? Kita jadi melemah, gitu ya. Itu yang saya rasakan sekarang. Ya, jadi ya memang dilema gitu ya. Ketika kita keras, kita salah. Tapi dulu ketika kita keras banyak yang berhasil. Dan membekas. Iya. Contohnya kita ini berhasil semua. Nah, ya gitu kan ya udah ya. Kenapa Cuma sekarang mungkin jangan. Ketika metode seperti itu diterapkan lagi dalam arti ya mungkin kalau yang nggak manusiawinya kita lempar lah. Tapi yang masih ini ya tidak. Ya, tambahan sedikit. Oke. Sebenarnya kalau saya melihat itu, kenapa anak zaman sekarang itu memang bervariasi ya. Ketika salah ya akan diulangi, sebetulnya sulit untuk diarahkan. Menurut saya itu karena faktor perkembangan zaman. Jadi kalau zaman dulu itu kan ilmu itu hanya didapat dari guru. Jadi siswa itu akan merasa bergantung kepada guru. Ya, nah untuk zaman sekarang itu kan ilmu bisa didapat dari manapun, dari sumber. Nah makanya mungkin siswa zaman sekarang mungkin kurang berempati dengan guru karena mereka merasa saya sudah mendapatkan ilmu dari banyak sumber, tidak hanya bersumber kepada satu guru saja seperti itu. Jadi hilanglah rasa-rasa untuk menghormati mungkin dan lain sebagainya seperti itu. Boleh dimunculkan kembali ya. Iya. Kan anak kita mungkin itu generasi strawberry kan, pilihnya yang instan. Instan, ya benar. Itu. Termasuk saya Pak. Benar baru pikiran benar. Kalau dulu mah kan belum ada zaman internet ya. Iya. Kita tuh ke guru itu sangat hormat gitu ya. Iya. Kalau sekarang mah ada ini juga di YouTube. Ada juga. Iya. Ngomong ketemu Paris kamu jebol. Nah gitu. Masuk. Mungkin gitu ya. Iya. Oke. Biasa. Oke, sudah cukup. Oke, ya. Pertama untuk kita semua. Oke. Ini ada video. Mau ditonton? Ya. Atau dan sudah lelah ya? Nanti tanggal 13 kita nonton bareng lagi ya. 13 Juni. Ini kasusnya siswa saya menggunakan eyeshadow dan maskara pada saat jam pembelajaran. Kita kena tadi upload. Patu menilai lah. YouTube, you know what upload nama.
Awalnya harus dipisahkan. Saya mau upload bae, edit gua aja gua khawatir. Di judulan paling saya mau di judulan. Tapi dikasih depan, nanti langsung. Di sini aja. Di sini. Di tahap ketiga menanyakan keyakinan kelas. Mulai penilaian. Bayang sesuai ya. Belajar lagi seperti biasa. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya lakukan. Menggunakan 3 tahapan sehingga pada akhirnya siswa dapat menemukan solusinya sendiri dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka. Oke, mungkin sebagai penutup ya. Oke, semoga pertemuan kita pada hari ini dapat bermanfaat. Dan kita juga sebagai pendidik semakin dilebarkan lagi rasa bersabarnya seperti itu ya. Semakin semangat untuk semangat apa itu, Pak? Iya, benar. Seperti itu. Dan tetap semangat untuk mendampingi dan menuntun murid-murid kita pada saat ini. Ya, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih. Ya.